kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Samda dengan saya Dira Hamini dan ada Pak Samsudari Munte atau biasa kita panggil Pak Samda. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi Bu Dira Hamini. Iya, gimana kabarnya Pak? Hari ini luar biasa, sehat walafiat. Allah memberikan keteguhan dan ketetapan diri untuk tetap maju. Asik. Mantap ya Pak ya? Mantap. Iya, mantap. Ya, bagi saudara kami yang berada di seluruh Indonesia, umumnya di Kampung Kalis, jangan lupa tanggal 9 Desember kita akan mengajukan pilkada serentak. Bagi rakyat yang punya hak pilih, tolong disalurkan hak pilih yang sudah diatur oleh undang-undang. Oke, jadi di Ngobras kali ini kita bakal ngebahas sedikit tentang visi misi Bapak EET dan Pak Samda di Mantap Kreatifnya. Jadi kalau misalkan saya lihat nih Pak di poster-poster yang biasanya besar-besar itu kan, itu sering saya baca ada 10 mantap. Salah satunya mulai dari mantap kesehatan, mantap ekonomi, infrastruktur dan lain-lain. Nah, salah satunya tuh di mantap ekonomi Pak. Nah, gimana mantap ekonomi itu kalau saya lihat dia lebih konsen ke milenialnya dan juga bagaimana masa depan kami sebagai anak milenial. Gimana Pak Samda sebagai calon pasangan calon nomor 4 itu untuk lebih aware kepada mantap ekonomi ini yang untuk milenialnya? Terima kasih kepada Bu Dira. Ya. Kami dari pasangan nomor 4 ini ada 10 dasar mantap. 10 dasar mantap itu ada nama mantap ekonomi yang menyentuh kepada masyarakat, juga kepada adik-adik kami dari kaum milenial ya. Di mana adik-adik kaum milenial biasanya hobinya kan industri kreatif nih, kan gitu. Sehingga adik-adik kami yang ingin melaksanakan industri kreatif seperti fotografer, musik, entertain, literasi atau penulis, juga vlogger, ya, YouTuber, mungkin intinya adalah dana semua, tidak ada yang lain. Apapun kita bergerak dalam ekonomi adalah umumnya modal saja. Jadi kami dari pasangan nomor 4, insya Allah jika kami terpilih, kami akan memberikan yang namanya bantuan dana pemula, baik itu kepada adik-adik kami sebagai milenial maupun kepada saudara kita yang berada di Kampung Kalis ini, memberikan bantuan gratis ya kepada generasi muda kita, dana sebesar 2,5 juta sampai 10 juta tergantung bagaimana usaha yang akan disampaikan atau yang akan dilakukan oleh generasi muda kita. Oke, baik Bapak. Kalau gitu untuk hari ini, untuk ngobras hari ini Pak, kita nggak bakal berdua aja nih Pak. Ya. Jadi kami mengundang tamu pelaku industri kreatif dan juga UMKM di Kabupaten Bengkalis ini, ada dari segi fotografi dan satu lagi di segi kuliner. Kalau begitu kita sambut aja Bang Barka dan Bang Bewo dari segi kreatif dan juga dari kuliner. Silakan. Jeng. Iya. Selamat pagi. Ya Bang. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu Bang Barka dan Bang Bewo. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri ya. Nama saya Muhammad Hafian Sori, tapi biasa dipanggil Bewo karena brewok sih gitu. Dan itu udah cukup lama. Tapi kalau untuk yang lebih lama lagi, orang sekitaran di itu lebih akrab dengan Ansor sih. Sekarang kita nama baru Bewo. Dan sekarang kita mencoba mencari peluang bisnis itu di dunia fotografi, dan cukup lama ya, dari 2015 itu udah mulai serius. Cuman ya ada pasang surutnya, nanti kita bakal cerita juga ya. Baik. Kalau dari Bang Bewo sendiri? Mungkin malah nama saya Kokal lebih ramai ya, orang manggilnya sering Kokal. Kalau sekarang manggilnya Bang Bewo. Bewo juga. Sebenarnya Bang Bewo itu karena kita Saya keluarga. jadi aneh ini setiap berjamaah habis berewak, bukan berewak. Luar biasa, berewak ya. Sekarang kita lagi ngejalanin usaha itu di bidang kuliner. Kuliner yang mungkin misalnya ke kaum yang lebih muda, itu juga kita masuk. Itu di bisnis angkringan. Sebenarnya cukup lama sudah di bidang ini, mungkin kita bisa ceritakan. Oke, jadi ini abang-abang sama Pak Samda sendiri udah siap lah ya diwawancara. Nggak wawancara sih, kita ngobrol-ngobrol biasa aja santai ya, berbagi biar nanti
teman-teman di sana juga pada tahu. Berbagi tips supaya adik-adik yang muda kreatif ini bisa ditulis saudara kita yang lain. Tapi jangan semua sama, dagang semua dagang siapa yang beli. Semua fotografer, semua siapa yang mau buat fotografer. Carilah yang kreatif lain. Iya benar-benar. Ya nggak? Ya, jadi biar nggak dagangan bang ini udah cukup Iya, asik kan pas banget kita nomor 4 ini. Oke, jadi mulai dari pertanyaan pertama dulu lah ya. Oke. Kalau untuk Bang Barka dulu deh, gimana sih sebenarnya pengalaman abang selama mengelola UMKM ini? Udah berapa tahun tadi bang? Udah dari 5 tahun. Udah 5 tahun. Ya. Dulu pertama kalinya ya, sebenarnya bukan niat hati mau berbisnis ini, tapi lebih ke kita udah punya barang, penguasaan alat kita bisa, tapi mau diapain nih barang gitu. Ya udah kita dekat ya sama, dulu tuh kita masih gabung sama IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Pekanbaru, itu kan Kota Riau. Dari sana tuh kita tiap hari liputan terus untuk jurnalis. Kayaknya kalau untuk di dunia ini saya nggak berkembang lah, dan juga untuk waktu istirahat dan lain-lain, dengan waktu keluarga juga kurang, karena kita ketika ada kejadian kita langsung shoot ke sana gitu. Di jam 3:05 ada orang kejadian, misalnya pembunuhan, kebakaran atau apa gitu, jam 3:06 kita harus sudah di sana gitu, dan itu rasanya belum, karena kita kan butuh istirahat juga. Nah, dimulai dari benda-benda kita yang udah punya equipment lah, barang-barang fotografi yang udah ada, kita masuk ke dunia bisnis wedding fotografi. Di sana kita jumpa dengan berbagai macam customer yang punya masukannya itu yang supportnya sangat membangun kali lah, sangat membangun, dan ternyata dari ini juga industri kreatif loh bang katanya. Jadi ini kita bisa hidup juga loh bang di dunia itu, dunia bisnis itu apapun yang melakukan orang bisa juga hidup, bisa juga makan, bisa juga jadi orang kaya, bisa juga sukses. Ya tergantung abang kayak mana jalaninya. Udah kita jalani serius. Alhamdulillah udah sampai di titik ini, kita udah masuk ke top up-nya di Pekanbaru dulu, di bawah ada rata-rata kita di atas 50%. Masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas sudah sama kita. Kemarin kemudian kita pindah ke Buri dan mencoba lagi di sini seperti itu. Dan untuk pasang surutnya yang pasti ada lah. Iya, pasti ada. Apapun yang dari kecil pasti mau ke besar pasti ada. Iya. Oke. Nah kalau misalnya pertanyaannya sama nih bang, gimana pengalaman awal abang waktu memulai angkringan itu tuh? Ya, pengalaman awalnya udah pasti kita ada pasang surut. Iya. Kita ada jatuhnya juga. Cuman intinya ya kita lihatlah ke depannya seperti apa prospeknya gitu. Jadi kita nggak boleh lihat jatuhnya kita, tapi kita lihat gimana prosesnya buat naik. Jadi awalnya kita udah jatuh. Dulu awalnya saya buka tapi ya itu kita coba, kita rilis pelan-pelan, kira kita buka yang baru. Alhamdulillah mungkin banyak ya support, juga banyak ya teman-teman juga yang datang. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih jalan. Dulu awalnya kita buka tuh catering. Ya, kita buka catering dulu sama istri ya. Kita buka catering pelan-pelan, ternyata ya jatuh. Kita coba yang lain, usaha yang lain. Makin kesini jadi kita lihat ternyata ya angkringan itu sesuatu yang mungkin kelihatan tempatnya kecil, tapi ya kita masih ada jiwa mudanya, kita emang orang masih muda, berpikir ya angkringan itu ya tempat yang bagus buat anak muda kumpul, sharing dan yang lain. Kita coba buka, kita coba dalamin lah ilmunya lagi. Kalau kita juga Kalau misalnya kendalanya apa nih bang? Kalau dari abang sendiri untuk pembukaan ini, apalagi di Kota Duri ini kan dia nggak terlalu ramai ya. Masih suatu hal yang baru ya. Masih suatu hal yang baru angkringan ini. Biasanya kalau di Jogja itu udah sering banget. Kalau Iya. di Duri gimana bang kendalanya? mungkin kalau di daerah luar Riau tuh angkringan sudah biasa gitu bagi mereka. Mungkin kalau kita di Riau ini, wah ini angkringan makanan apa sih? Jadi satu makanannya kita coba dari kulinernya sendiri, makanannya sendiri, resepnya sendiri. Kebetulan dulu orang tua saya juga hobi masak, dan kita coba ke dia dulu. Maksudnya panjang kita resep dan sebagainya. Kalau untuk bang Barka sendiri gimana?
Kalau kendalanya sih, kalau pendanaan itu pasti Pak ya. Dalam setiap usaha yang paling kita cari itu tetap ya ujungnya dana gitu. Pasti. Nah cuman untuk prosesnya dalam dunia bisnis ini, kalau Bewok itu ke industri kreatif yang kita jual itu bukan cuma produknya, tapi di pelayanannya seperti apa gitu. Dan itu dari kita sendiri. Terkadang kita punya tim, kita punya klien juga yang berbeda-beda. Kita ingin membuat suatu konsep itu yang di pernikahan itu bagus. Kita tahu di daerah luar sana itu udah punya konsep wedding, konsep untuk dunia fotografinya itu ya udah cukup jauh gitu. Dan itu tuh kita perlu memulai lagi informasi-informasi itu. Kita edukasi lagi masyarakat di daerah-daerah itu yang cukup lama gitu kendalanya. Nah kemudian untuk masalah packaging, kita kalau di daerah itu cukup terkendala dengan produk itu kan butuh dikemas ya, packagingnya. Packagingnya itu masih sangat cukup kurang tempat-tempat yang menyediakan. Seandainya itu ada gitu, nanti kita akan mencari sesuatu yang lebih bagus dan kita pinginnya itu ada yang berbeda. Orang memilih kita ini karena apa gitu? Karena ya pertama karena pelayanannya, karena produknya yang bagus, karena ya ini yang memang sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu yang masih kurang di daerah-daerah. Kita belum banyak pilihan untuk melakukan itu. Fasilitas yang masih kurang gitu. Nah itu tadi ya Pak ya, tadi udah dijelaskan kendala-kendalanya, ada yang kurang dana, packagingnya kurang dan lain-lain. Nah gimana kalau misalnya pandangan Bapak sendiri untuk prospek UMKM ini dan juga kendala-kendala yang bisa dibantu dari visi-visi Bapak tadi? Salah satu kenapa saya coba ingin sedikit memegang kekuasaan di Kabupaten Bekasi ini, salah satu adalah masalah memang kurang perhatian pemerintah terhadap usaha-usaha kecil ini. Kalau kita bilang usaha kecil enggak juga, usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha yang punya omset di bawah 300 juta, usaha mikro. Jadi di dampak era COVID ini, yang hari ini mungkin seluruh pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, umumnya khususnya di Bekasi ini memang semuanya minus, bisa jadi minus 3 gitu. Untuk mencapai ke titik nol saja sangat berat karena memang pengaruh COVID. Kita dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini juga jika nomor 4 terpilih ini jelas mengucurkan dana-dana segar kepada UMKM kita, usaha mikro menengah kita, baik itu dalam bentuk kelompok maupun perorangan. Kalau dalam bentuk kelompok itu kita berikan namanya UB, kelompok usaha bersama, yang kita kucurkan dananya sekitar 15 miliar per tahun untuk kelompok usaha bersama ini. Tapi kalau untuk yang sifatnya pribadi dari saudara kita yang sudah punya usaha kecil tapi terbentur di modal untuk menaikkan omset ataupun income mereka, kita berikan bantuan dalam bentuk misalnya dana itu yaitu 1 miliar per desa atau per kelurahan minimal. Artinya minimal, berarti masih ada batas maksimal yang tidak ditentukan. Batas maksimal tergantung penduduk kita nanti mengusulkan, mengupayakan bagaimana nanti kami di Kementerian Desa nomor 4 ini mengucurkan dananya itu tanpa agunan gitu. Jadi macam Adinda Brewo inilah usaha fotografer, mungkin kita tahu lah omsetnya berapa, walaupun mungkin omsetnya di bawah masih 300 atau 300 masih dibutuhkan modal-modal, ya kan? Karena apapun ceritanya pasti saudara atau Adinda Brewo ini punya tenaga kerja yang lain, gitu kan? Artinya bisa merekrut tenaga kerja lain. Ini yang kita harapkan. Dengan bertumbuhnya usaha ekonomi mikro ini bisa bukan untuk pribadi, tapi dia bisa merekrut orang, membayar orang. Itu yang kita harapkan. Makanya kita memberikan bantuan tanpa agunan. Kalau dulu ada namanya USP, usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam, tapi menurut saya itu tidak bergulir, hanya disimpan, dipinjam oleh masyarakat kita, tetapi pengawasannya kurang, sehingga dana yang sudah bergulir selama mungkin ada 4 miliar, 5 miliar itu mati dan terhenti. Nah,
Nah, oleh karena itu nanti kami pemerintah desa nanti ini kita hidupkan kembali, kita suntikan lagi dana tanpa harus ada agunan, bahkan untuk pribadi masing-masing. Nanti harus kita verifikasi, tidak sembarangan gitu kan. Sebab banyak orang ingin meminta tapi dia tidak layak. Mungkin dari mindsetnya juga nggak layak. Dia mungkin hanya cocok sebagai jual gorengan, tapi kalau bisa cita-cita jadi jual ini kan rasanya tidak mungkin gitu. Makanya nanti kita verifikasi di data. Untuk usaha angkringan juga mungkin ya saya melihat bahwa mungkin kalau di daerah Duri ini kita bilang usaha angkringan ini kan baru berkembang lah, baru mulai ya. Tapi saya melihat hampir di setiap malam jalan-jalan pertolet kita kan cukup ramai juga nih. Iya dah, anak-anak muda yang lagi nongkrong, menghilangkan stres, dengan suntuk, ya apa dengan teman-teman kan. Tapi juga saya mengimbau jaga juga prokes gitu ya, protokol kesehatan jangan sembarangan, karena kita hidup di Indonesia dan di dunia ini ada dua golongan nih, golongan percaya dengan COVID dan ada yang tidak. Nah, ada yang tidak ini yang ngeri-ngeri setiap kita berhadapannya gitu kan. Kalau yang percaya dengan golongan COVID mungkin pasti dijaga prokesnya. Kalau yang tidak ini bicara dengan kita dekat pulang dekat. Udah, kita menghindar dan tersinggung pula gitu kan. Jadi UMKM ini memang topik utama nanti kita terpilih, memang harga mati harus kita kerjakan UMKM. Betul. Nyangkut dengan yang Bapak katakan tadi, kita dulu pernah jog-jog dengan kawan-kawan kepala desa di Pekanbaru. Itu memunculkan gagasan sih yang bukan ya pemerintahan kan banyak menggunakan jasa dari kawan-kawan dari pusat, dari DKI gitu, untuk event-event besar kan. Misalnya untuk panggung kreativitas yang sangat besar, wah misalnya pakai rigging, pakai lampu, dimmer, ini semuanya sound system yang bagus. Kalau kita kaji lagi, mengapa tidak pemerintah mengadakan alatnya, biarkan masyarakat daerah yang untuk mengelolanya. Atau memang ya misalnya untuk biaya pengadaan event hampir sekitar 400-500 jutaan untuk sekali event, dan itu habis untuk satu kali event itu. Nah, dengan pemikiran kawan-kawan, kok nggak dikasih pelatihan aja sih kawan-kawan sini, kalau memang kami kurang mampu ya kasih pelatihan yang itu justrunya untuk menambah wawasan kami gitu, kami makin pintar ya kami bisa ngerjain itu. Nah, untuk masalah alat ya itu pasti ketika itu memang harganya lebih mahal lagi, mungkin butuh waktu berpuluh-puluh tahun, dan ketika pemerintah itu butuh event yang instan, itu kami juga belum ada benda itu. Yang mana tadi berkesinambungannya tadi antara pemerintahan yang ketika ada event besar, kami ingin itu yang kawan-kawan yang di daerah juga terlibat. Itu mungkin tidak secara keseluruhan, tapi kita tahu yang 10 tahun akan datang pasti kawan-kawan juga siap untuk tempur di dunia itu juga gitu. Nah itu untuk mungkin yang dari dunia tadi. Dari Bang Dan ini ya mungkin nyambung ke kata ya, kita sebagai pelaku kuliner yang penting itu yang saya lihat sih, mungkin saya udah banyak karena dari kesini ya, saya lihat kali sini juga punya tempat support kalau saya lihat. Jadi nggak ada fasilitas di mana mungkin nongkrong kemana mesti jauh. Nanti seandainya kita punya, jadi saya ke sana, di sana itu ada apa aja, banyak gitu. Jadi tempatnya ada fasilitas support. Jadi harapan saya sih, kalau memang ada tempat itu ya apa bagusnya. Jadi kita baik muda atau yang sudah tua yang berumur punya satu tempat, punya satu fasilitas di mana semua kalangan bisa duduk di situ, bisa menikmati apapun yang ada di situ. Jadi dari saya itu aja. Insya Allah itu memang sesuai dengan visi misi kita yang ke-10, Desa Mantap Pemuda dan Olahraganya. Kita siapkan ada di 2 tempat, di 3 tempat. Pertama di Sultan Farid Kasim yang saat ini gedung Temanggur, itu khusus nanti pusat jajanan serbana atau serba, yang sistem diatur, setiap orang masuk itu memberikan depositnya, ya kan? Setelah deposit terdaftar, di mana dia jajan dimanapun, dia hanya berdasarkan kartu deposit saja. Setelah dia kembali, sisa deposit dikembalikan, ya enggak? Artinya pajak
langsung masuk ke PAD-nya Kabupaten Bengkalis. Kan gitu. Tidak ada lagi setiap pusat jajaran masing-masing membayar pajak, enggak. Sudah otomatis ya. Itu harus kita buatkan. Kemudian ada satu tempat di daerah Gate 3 ya, yang arah ke Balai Raja. Itu ada gedung yang juga sudah puluhan tahun menganggur, punya lokasi sekitar 5 hektar, cukup luas. Di situ nanti kita buat pusat jajanan untuk home industri seluruhnya yang sudah kita bina, kita latih, kita lakukan di situ, sekaligus untuk pusat informasi dari keluhan seluruh masyarakat yang ada di situ, yang ada di 4 kecamatan kita buat di sana. Satu lagi ada di sekitaran, mudah-mudahan Chevron ini habis masa kontraknya diambil oleh Pertamina, ya kan? Kita ambil bisa berinvestasi dengan negara, itu antara kantor Koramil dengan jalan Telkom, itu ada di situ gedung Lab Air dan sekitarnya kan ada tanah kosong yang luas, mungkin kita buat pusat untuk olahraga, sekaligus di situ juga mungkin menambah ruang bangunan untuk anak-anak belajar SMA yang hari ini memang sangat terteter. Setiap tahun ajaran baru kita sangat sulit untuk masukkan anak kita dengan alasan pertama bukan anak donasi, bukan anak prestasi, bukan lagi dikatakan anak tidak mampu, nggak masuk juga karena memang kekurangan USB di sekolah baru. Itulah di samping mungkin pusat-pusat olahraga yang ada di sekitar situ. Insya Allah doakan nomor 4 ini sukses ya. Oke, mantap sekali ngobras kita kali ini ya, sangat luas juga penjelasannya, sangat ya memang kalau misalnya lihat Pak Sabdani saya dari awal tuh udah tuh pasti pilih ini, Pasti. nggak salah pilih. Iya, jadi kayak mungkin Pak Sabda terakhir kalau misalnya ada yang mau disampaikan terkait tanggal 9 nanti untuk masyarakat sekalian. Saudara kami yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik milenial maupun orang tua kami semuanya, masalah daerah ini yang sangat sulit yang harus kita sama-sama kita benahi masalah adalah tenaga kerja. Saya ingin menerapkan yang ada memegang kekuasaan, saya pegang kekuasaan itu, tapi saya terapkan untuk kesejahteraan masyarakat saya. Karena kita rata-rata yang datang ke rumah saya bukan orang minta duit, tapi minta kerja. Sebagai pengalaman beberapa bulan lalu ada ibunya, ayahnya bersama 5 orang anaknya datang ke tempat saya. Yang 5 orang anaknya ini semua sarjana, yang 4 sudah lulus, 1 masih di sekolah pertanian. Mamanya nangis di depan saya, ayahnya nangis di depan saya bahwa anaknya 4 orang ini sarjana tidak bekerja. Ya enggak? Kenapa? Memang kalau dilihat dari IPK, Universitas Universitas, prestasi itu luar biasa. Di atas rata-rata 3,6 IPK anaknya. Nah, tapi memang ya karena mungkin mereka merasa terbiasa, tidak punya channel-channel untuk gimana mau diarahkan anak-anak ini, memang ada yang betul. Alhamdulillah setelah kita ketemu dengan mereka, beberapa anak sudah kita arahkan ke perusahaan, walaupun mungkin jabatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi anak ini bisa selesai dulu. Apalagi kita pemegang kekuasaan nanti, yang kita mungkin bisa kita atur sistem ketenagakerjaan itu dengan benar. Itu yang penting. Karena kita merasakan, coba yuk sama-sama masyarakat Mandau pinggir, orang Mandau Banten Selatan, Bengkalis umumnya. Yang namanya tenaga kerja hari ini bisa dibilang, tak usahkan anak kita, orang tua kita sendiri nganggur, dirumahkan, betul enggak? Hanya perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, kenapa harus dikeluarkan? Kenapa tidak hanya ditransfer? Oke, tidak perlu ada transfer biaya, tidak perlu ada transfer, tapi minimal tenaga kerja bukan harus diulang tenaga kerja baru itu. Jadi saya berharap kepada penegak perusahaan yang ada di Bengkalis ini, yuk berpikir jernih. Hari ini kita sangat kesulitan masalah tenaga kerja anak kita maupun saudara kita. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Baiklah abang-abang, teman-teman, Agan dan Aganwati, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa tanggal 9 bulan 12 itu pemilihan pilkada serempak se-Indonesia. Untuk yang upacaranya saya ingatkan, bukan nomor 1, lihat nomor 2, pegang nomor 3, coblos nomor 4. Saya Dirahami pilih nomor 4, kamu? Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.